Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin seiman dan sekeyakinan yang berbahagia, analisa dan peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah sekarang kita melihat, adalah benar bahwa di zaman sekarang kita insya Allah tidak akan mengalami perang Badar sehebat yang pernah dialami oleh Rasul dan para sahabatnya. Tetapi sesungguhnya perang yang kita hadapi di zaman sekarang ini tidak kalah hebatnya dengan perang Badar, tidak kurang dahsyatnya dengan perang Uhud, tidak kurang ngerinya dari perang Khandaq. Hanya saja yang kita hadapi sekarang ini bukan ujung pedang, bukan ujung tombak, bukan ujung panah. Yang kita hadapi sekarang ini adalah perang akidah, perang ideologi, perang mempertahankan keyakinan. Yang kalau kita kalah sekarang, kita memang masih beragama, tetapi anak kita, cucu kita, generasi yang akan hidup 5, 10, 20, 30 tahun yang akan datang, wallahu a'lam bissawab. Islam, saudara-saudaraku, tidak mungkin hilang dari dunia, tetapi tidak mustahil Islam gulung tikar dari desa kita, tidak mustahil Islam gulung tikar dari kampung dan kota kita, jikalau kita tidak menjaganya, jikalau kita tidak memeliharanya, bahkan jikalau kita tidak mewariskannya kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Marilah kita mengingat sejenak bagaimana Islam di Spanyol yang pernah jaya, pernah mewarnai daratan Eropa, dan yang sekarang hanya sekedar tinggal ceritanya saja. Ini pernah diperingatkan oleh Rasul dalam satu hadis, sayati ala ummati zamanun la yabqal islam illa ismun wala minal quran illa rasmun. Akan datang satu masa di tengah umatku di mana pada masa itu Islam ada, tapi hanya tinggal sekedar namanya saja, dan Quran pun ada, tapi cuma sekedar tinggal tulisannya saja. Apabila kita tidak mewariskan ini kepada generasi yang akan datang, maka serbuan-serbuan dari berbagai macam penjuru dari hari ke hari semakin kita rasakan kehebatannya. Tidak mustahil sejarah Spanyol akan terjadi di desa kita, akan terjadi di kampung kita, akan terjadi di kota kita. Orang Spanyol kalau mereka cerita kepada anaknya, mereka akan cerita, "Nak, di sini dulu ada masjid." Kapan, Pak? Dulu bener dah. Banyak orang Islam kalau hari Jumat pada sembahyang, kapan itu, Pak? Dulu sekali. Sekarang cuma sekedar tinggal ceritanya saja. Bukankah sesuatu yang sangat tidak mustahil apabila kita tidak menjaga dan mewariskan Islam ini kepada generasi yang akan datang, maka serbuan-serbuan akan membawakan hasil yang diinginkan oleh para penyerbu itu tadi. Kita sudah menjadi umat yang mayoritas, tetapi umat yang mayoritas ini menurut Rasul dikepung sedemikian rupa, akidahnya didangkalkan, peradaban dan kebudayaannya ditekan sedemikian rupa, kehidupan sosialnya dibuat individualis, kemudian dari segi pergaulan, pakaian, makanan, minuman dan sebagainya diracuni, sampai dia tidak lagi berpegang teguh kepada agamanya. Dan dikala itu hilang kehebatan umat ini di mata musuh-musuhnya. Orang lain memandang kita ringan saja, enteng saja, satu umat yang sudah kehilangan wibawa, padahal konon kabarnya kita mayoritas, tapi enak saja dikutak-kutik orang lain.
dan dikala itu di hati kita merajalela penyakit uahan. Penyakit uahan itu apa? Pertama, hubbud dunia, terlalu cinta kepada dunia. Terlalu cinta kepada dunia yang menyebabkan kita lupa akan tanggung jawab dan kewajiban, lupa meneruskan dan mewariskan Islam kepada generasi yang akan datang. Kita berlomba dan berlomba hanya untuk mengejar dunia dan seluruh isinya, baik dia bernama material, baik dia bernama seksual, baik dia bernama pangkat, jabatan dan kedudukan. Berlomba-lomba kita di dalamnya sampai tercampaklah penyakit hubbud dunia di dalam hati ini. Berurat dan berakar dunia itu, sulit dan berat kita berpisah daripadanya. Akibatnya kemauan untuk berbuat demi dan atas nama agama sangat sulit terwujud di dalam kehidupan ini. Yang kedua, karahiyatul maut, terlalu takut kepada mati. Baik mati ajal, mati dalam artian yang sebenarnya, baik mati usahanya, baik mati karirnya, baik mati pangkat dan jabatannya. Sehingga dengan demikian akibatnya jatuhlah kita menjadi umat yang kehilangan wibawa di mata orang lain. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, saya katakan tadi, perang yang kita hadapi di zaman sekarang adalah perang akidah. Perang menghadapi peradaban dan kebudayaan yang menghancurkan moral daripada anak-anak kita. Perang menghadapi banjirnya maksiat dan munkarat, yang di tengah-tengah itu, di samping berkewajiban menjaga diri dan keluarga, kita pun juga berkewajiban menjaga anak-anak kita, generasi yang akan datang, mengarahkan dan mendidik mereka sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, pada pertemuan kali ini yang akan saya bicarakan ialah bagaimana idealnya seorang muslim lebih dahulu memberikan pendidikan kepada anak-anaknya di tengah satu situasi dan kondisi di mana serbuan datang silih berganti melanda dan menghantam umat Islam. Kemana anak-anak kita ini harus kita arahkan? Karena kita orang tua mempunyai tanggung jawab. Anak adalah amanah, menyia-nyiakan amanah adalah dosa, dan dosa itu merupakan satu dosa yang besar. Bahkan orang tua bisa saja masuk neraka kalau tidak bertanggung jawab tentang anak-anaknya. Satu riwayat menjelaskan ada orang soleh, ngajinya cukup, sholatnya cukup, puasanya cukup, zakatnya cukup, di mana ada majelis taklim hadir, baca Quran hobi, fitnah orang tidak pernah. Di akhirat setelah disidang dia ternyata lebih banyak kebaikannya daripada kejahatannya, maka dia pun diperintahkan dan dipersilahkan masuk ke dalam surga. Giliran anaknya disidang, biang okem nih anak. Ditanya, siapa Tuhanmu? Tidak tahu. Siapa nabimu? Tenyaho. Apa kitabmu? Ora gelem. Kamu pernah sholat? Tidak. Zakat? Tidak. Puasa? Tidak. Judi? Hobi. Zina? Tiap malam. Mabuk? Berat. Wah, brengsek kamu. Kebaikan tidak ada barang sedikit pun, sementara kesalahan dan dosa berlipat ganda. Kamu neraka. Anak ini protes. Benar, saya tidak kenal siapa Tuhan saya. Saya tidak tahu siapa Nabi saya. Saya tidak tahu kitab suci dan kiblat saya. Saya tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa. Tiap malam saya judi, saya zina, saya mabuk. Tapi saya kerjakan semua itu karena saya tidak tahu dan orang tua saya tidak pernah memberitahu saya. Dia enak-enakan hadir di majelis taklim, saya nyekek botol, didiemin saja. Dia enak-enakan baca Quran, saya zina, didiamkan saja.
Saya bukan tidak mau, orang tua saya sama sekali tidak pernah mendidik saya. Dia mau benar sendiri. Maka kalau sekarang saya harus masuk ke dalam neraka, saya menuntut agar orang tua saya ikut sama-sama bergabung dengan saya ke dalam neraka. Gara-gara dia tuh saya jadi begini. Orang tuamu yang mana? Tuh, yang barusan mau ke surga. Ini orang tua yang sudah mau berangkat ke surga dipanggil. Sebentar dulu mas. Ini benar anak kamu? Iya pak. Waktu di dunia kamu tidak pernah ajarin dia ngaji? Sampai dia tidak kenal Tuhannya, tidak kenal nabinya, tidak kenal kiblat dan kitab sucinya? Iya pak. Dia tidak sholat, kamu diamkan saja. Dia tidak puasa, tidak zakat, kamu bersikap masa bodoh. Bahkan dia judi, dia zina, dia mabuk, kamu pun berdiam diri saja. Iya pak. Tahukah kamu bahwa anak ini adalah amanah? Menyia-nyiakan amanah artinya khianat, dan khianat adalah dosa yang sangat besar. Kamu tidak bertanggung jawab, maka kamu, anakmu gabung ke dalam neraka. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, itu sebabnya Allah pesan benar-benar, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu, istri, anak, orang-orang yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita, jaga dan pelihara mereka dari api neraka. Saudara-saudara kaum muslimin, lalu kalau kita orang-orang tua yang hidup di zaman sekarang ini sudah sering beristighfar, mengurut dada, melihat situasi, membaca peta keadaan, konon tantangan yang akan dihadapi oleh anak-anak kita 15, 20, 25 tahun yang akan datang jauh lebih berat dari apa yang kita hadapi sekarang ini. Maka adalah wajar jika kita sebagai orang tua yang cinta kepada agama, cinta kepada anak-anak kita, berpikir untuk mewariskan nilai-nilai yang luhur ini kepada anak-anak kita generasi yang akan datang. Bagaimana pada mulanya kita harus mendidik mereka? Mari kita telusuri apa yang dicontohkan oleh Al-Quranul Karim. Orang-orang tua bijaksana yang diceritakan dalam Al-Quran, kalau sudah berpikir tentang anak-anaknya generasi yang akan datang, pendidikan pertama yang diberikan kepada anaknya ternyata adalah persoalan akidah. Nabi Ibrahim, pertanyaan yang paling merisaukan beliau buat anak cucunya ialah ma ta'buduna min ba'di. Saudara bisa lihat surah Al-Baqarah ayat 133. Anak-anakku, kalau pada satu saat nanti aku, ayahmu ini sudah tidak ada lagi, meninggalkan kamu semua, meninggalkan kehidupan dunia ini, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah nak kalau ayah sudah tidak ada lagi? Jikalau ayahmu sekarang masih rajin ke masjid, melakukan rukuk dan sujud, i'tikaf dan membaca Quran, kalau satu saat ayahmu meninggalkan dunia ini, masihkah engkau mau ke dalam masjid? Masihkah engkau rukuk dan sujud? Masihkah engkau i'tikaf? Ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah kalau aku ayahmu tidak ada lagi nak? Ditanamkan bukan hanya keyakinan bertauhid, sekaligus juga menyembah kepada Allah yang kita yakinkan dengan tauhid itu tadi. Bukankah berbeda dengan kita kebanyakan orang tua sekarang? Kita tidak pernah berpikir ma ta'buduna min ba'di, kalau bapak tidak ada kamu nyembah apa nak? Kita orang tua sekarang pagi-pagi malah berpikir ma ta'kuluna min ba'di, kalau bapak enggak ada kamu nanti makan apa nak? Bukan nyembah apa yang kita pertanyakan, bukan nyembah apa yang kita khawatirkan, makan apa nak? Maka yang dicari lalu sekolah-sekolah yang bonafit, yang tidak peduli apakah itu merusak imannya, mematikan akidahnya, menghancurkan keyakinannya. Yang penting ada jaminan hari depan bisa dapat lapangan kerja.
Akibatnya berduyun-duyun orang-orang tua muslim menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah yang bukan Islam, yang nyata-nyata membahayakan akidahnya, dididik dengan kultur dan budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai agamanya. Bukankah ini berarti merelakan anak untuk dikafirkan? Bukankah ini artinya menyerahkan anak untuk ditulis menurut selera para pendidik yang tidak sesuai dengan nilai akidah yang dimilikinya? Mengapa kita tidak berpikir seperti Nabi Ibrahim yang sebelum memberikan pendidikan kecerdasan, sebelum pendidikan matematika, IPS, PSPB dan disiplin ilmu lainnya, yang pertama ditanamkan, ma ta'buduna min ba'di, kalau ayahmu tidak ada, kamu menyembah apa nak? Menyembah Allah apa nanti malah menyembah harta? Menyembah Allah apa nanti malah mendewa-dewakan pangkat dan jabatan? Menyembah Allah apa malah nanti menyembah alam? Itu yang dikhawatirkan Nabi Ibrahim kepada generasi yang akan datang. Dan itu saudara-saudara yang seharusnya mengkhawatirkan kita kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Lihatlah serbuan akidah di zaman sekarang ini. Dimanfaatkan kemiskinan kita umat Islam. Diberikan kita tawaran berupa beras, pakaian, obat-obatan, kalau perlu beasiswa, asal bisa melepaskan keislaman kita ini. Bertahap, sedikit demi sedikit, step by step, shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in. Dan harus saya ingatkan, orang di zaman sekarang tidak mungkin menghantam Islam secara frontal. Tidak mungkin menghantam Islam terang-terangan, apalagi mengerahkan satuan militer. Tidak. Orang berhitung bagaimanapun kondisi dan kualitasnya umat Islam, mereka masih punya satu modal penting, fanatisme agama. Kalau ini disulut, api jihad segera berkobar, dan hanya maut yang bisa menghentikan orang yang dibakar dengan semangat jihad. Orang tahu itu. Betapa Uni Soviet kedodoran menghadapi mujahidin Afghanistan yang disulut oleh semangat jihad yang berkobar dengan persenjataan yang primitif ketimbang persenjataan Uni Soviet. Entah mereka pantang surut mundur ke belakang. Jadi jangan mimpi bahwa orang mau menghantam Islam ini dengan melarang pengajian, meruntuhkan masjid, menyegel pondok pesantren. Tidak. Melarang orang sholat. Tidak. Kalau perlu masjid diperbanyak, musola diperbesar. Tapi bikin itu masjid seperti museum, besar, megah, mercusuar, tapi bikin seperti museum, tempat orang kagum, tempat orang memuji, tapi sunyi dari nilai-nilai ibadah. Saudara-saudara kaum muslimin, untuk sampai kepada penghantaman akidah, jalan yang paling mudah dirintis sekarang ini secara bertahap dan sistematis, memisahkan umat Islam dari Islamnya. Biarkan mereka bernama muslim, biarkan di atas kartu penduduknya tertulis agama Islam, tapi tanamkan budaya-budaya yang menyebabkan cara bergaul mereka, cara berumah tangga mereka, cara bertetangga mereka, sampai kepada cara mereka berpakaian, cara mereka bergaul, cara mereka makan dan minum, cara mereka mendidik dan menyekolahkan anak, sama sekali tidak lagi mencerminkan nilai-nilai yang islami. Itu sudah satu usaha yang paling praktis, memisahkan umat Islam dengan Islamnya. Kalau sadarlah kita ke arah ini usaha orang di zaman sekarang, maka yang harus pertama kita tanamkan kepada anak-anak kita, didik mereka dengan jiwa tauhid yang mengkristal di dalam batinnya, meresap sampai ke tulang sumsumnya, yang tidak akan sampai pun nyawa berpisah dari badannya, akidah itu tidak akan berpisah dari hatinya. Bahkan dia sanggup dengan tegar berkata, lebih baik saya melarat karena mempertahankan iman daripada hidup mewah dengan menjual akidah. Satu khitbah
satu garis kehidupan yang perlu kita wariskan kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Dahulu ada satu tradisi, saudara-saudara. Kalau anak gadis kita dilamar orang lalu bertanya, anakmu mau ngelamar gadis saya, apa sudah khatam Quran berapa kali? Apa sudah bisa baca kitab macam-macam dan lain sebagainya? Sehingga lahirlah satu kebanggaan. Apapun motifnya, tapi pertanyaan semacam ini zaman sekarang sudah langka. Paling-paling yang ditanya kalau anaknya dilamar orang, anakmu kerja di mana? Gajinya sebulan berapa? Kendaraannya bebek apa soal? Apa-apa? Itu yang kita pertanyakan, berkisar di seputar materi, kerja, job, status sosial, dan lain sebagainya. Perkara bisa baca Quran atau tidak, nomor 18. Perkara sembahyangnya rajin apa tidak, nomor 36. Saudara hadirin, akibatnya terjadi pergeseran nilai. Maka mendidik anak menurut tuntunan Quran adalah seperti yang diberikan contoh oleh Luqmanul Hakim, yang diceritakan dalam surah Luqman mulai ayat 11 dan selanjutnya. Apa pendidikan pertama yang harus kita berikan kepada anak? Pertama, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan sekali-kali engkau menyekutukan Allah. Nak, jaga tauhid, pelihara iman, mantapkan akidah. Ini dasar yang pertama. Belum lagi anak mengenal berbagai macam disiplin ilmu. Yang pertama ditanamkan tauhid. Ini yang mendasari kehidupan. Ini yang akan mewarnai dan menjadi warna dari kepribadian seseorang. Sentuhan jiwa tauhid di dalam diri si anak. Belum lagi sempat dia kenal yang lain. Yang pertama yang kita tanamkan, kita wariskan, kita berikan, la tusyrik billah. Jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Nah, kalau ini sudah tertanam, ini sudah merupakan satu fondasi yang kuat. Selebihnya nanti tinggal melihat bakat si anak, kemana dia harus dididik ini. Yang terpenting nilai iman lebih dahulu tanamkan. Dan untuk menghancurkan nilai keimanan, saudara-saudara, saya katakan, ingatkan kepada hadis di awal tadi, dikepung kita dari berbagai macam penjuru agar bila bisa melepaskan nilai-nilai iman dan keyakinan. Proses pendangkalan akidah, ditanamkan keraguan kepada agama, ditanamkan rasa malu beragama, sholat malu, baca Quran malu, berangkat ke masjid malu, pakai jilbab malu. Ditanamkan rasa malu beragama, sehingga bertahap sedikit demi sedikit kita mulai berpisah dengan kehidupan beragama. Ditanamkan hal yang sedemikian rupa dari berbagai macam penjuru. Dihantam akidah kuat, dihantam dari segi peradaban dan kebudayaan. Diperbanyaklah peradaban dan kebudayaan yang bukan mendekatkan kita dengan agama, malah mendekatkan kita dengan neraka. Menjauhkan kita dari agama, menjauhkan kita dari nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh orang-orang tua kita terdahulu. Adalah kewajiban kita yang pertama, mendidik anak, menanamkan roh, jiwa, dan semangat tauhid di dalam diri mereka. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kenapa kita lebih dahulukan menanamkan jiwa, roh, dan semangat tauhid ini kepada anak-anak kita? Pertama, kita tidak hanya ingin sekedar mempunyai anak yang pintar, tetapi lebih daripada itu kita pun ingin mempunyai anak yang benar. Segala macam disiplin ilmu, segala macam bentuk penalaran ilmiah dan pengisian intelektualitas manusia mungkin di satu sisi akan membuat dia pintar, tapi di sisi lain belum tentu akan membuat dia benar. Nabi pernah memberikan peringatan, man izdada ilman walam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Orang yang hanya bertambah ilmu pengetahuannya tapi tidak bertambah hidayah dari Allah,
tidak makin mantap keimanannya, maka seluruh nilai-nilai ilmunya hanya akan menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan adalah lebih merupakan azab daripada nikmat kalau kita diberikan ilmu pengetahuan yang hanya akan menyebabkan kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sesungguhnya roh, jiwa dan semangat tauhid yang melekat dalam diri anak pada puncaknya akan melahirkan satu disiplin murni yang tumbuh dari dalam dirinya sendiri, di mana si anak dalam kehidupannya merasakan dimanapun dia berada, kemanapun dia pergi, ia selalu merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidupnya. Ia sadar sesadar-sadarnya bahwa tidak ada satu perbuatan yang bagaimanapun kecilnya yang bisa disembunyikan dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, dengan penanaman roh, jiwa dan semangat iman ini, maka diharapkan anak-anak nanti pada pertumbuhannya sanggup mengendalikan hawa nafsunya. Dengan kata lain, bahwa penanaman jiwa tauhid, penanaman roh dan semangat keimanan ini merupakan kondisi dasar yang harus dilakukan sebelum yang lain-lainnya. Kemudian pendidikan kedua yang diberikan oleh Al-Quran melalui contoh dan model dengan Luqmanul Hakim ini, setelah menanamkan tauhid, ditanamkanlah kepada si anak ini rasa hormat kepada orang tuanya. Wa wassaynal insana biwalidayhi, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada ibu bapaknya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, karena ibunya telah mengandungnya dengan kepayahan di atas kepayahan, maksudnya dengan kepayahan dan kelelahan yang berlipat ganda. Sehingga ketika Rasul ditanyakan orang, "Ya Rasul, siapa yang paling harus saya taati di dunia ini?" Beliau menjawab, "Ibumu." Kemudian, "Siapa lagi ya Rasul?" "Ibumu." Setelah itu, "Siapa lagi ya Rasul?" "Ibumu." Dan kemudian, "Siapa ya Rasul?" "Bapakmu." Ibu, 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 bapak. Bahkan al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga berada di bawah telapak kaki ibu. Bagaimana menanamkan rasa hormat kepada orang tua di hati anak? Tentu yang pertama, bagaimana orang tua bisa memberikan keteladanan. Marilah kita sebagai orang-orang tua ini menyadari bahwa sebelum anak kenal sekolah dasar, sebelum anak kenal TK, ibtidaiyah, sanawiyah sampai kepada perguruan tingginya, yang pertama dia kenal adalah lingkungan rumah tangganya, gurunya adalah ibu bapaknya. Di sini berlakulah apa yang dinamakan keteladanan. Keteladanan jauh lebih berhasil daripada sekedar teori-teori yang muluk. Keteladanan jauh lebih berhasil daripada berbagai macam indoktrinasi dan penataran. Kurangnya keteladanan akan menyebabkan anak mencari pola. Apabila kita orang tua ini tidak bisa memberikan keteladanan yang baik kepada anak-anak kita, maka pada suatu saat anak-anak akan menganggap enteng dan kehilangan wibawa kita sebagai orang tua di mata mereka. Dikala itu akan sangat sulit kita membentuk kepribadian mereka. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.